Timnas Indonesia berusaha mencari talenta terbaik untuk memperbaiki kualitas skuad. Beberapa pemain keturunan potensial langsung diincar untuk membela Panji skuad Garuda. Namun bukannya disambut dengan ramah, tawaran Ibu Pertiwi justru ditolak tanpa ragu. Mereka lebih memilih memperkuat negara-negara asalnya yang dianggap jauh lebih superior dari Timnas Indonesia. Ternyata mereka justru jarang dipanggil membela negara asalnya karena ketatnya persaingan. Cetak Gol coba merangkum pemain yang gak dapat kesempatan setelah menolak Timnas Indonesia. Proyek gila naturalisasi PSSI. PSSI mencanangkan proyek naturalisasi yang cukup ambisius. Rencana besar ini dibuat untuk membidik target besar yakni lolos ke gelaran Piala Dunia. Pemerintah bahkan mendukung penuh proyek naturalisasi yang dibuat PSSI. Presiden Joko Widodo hingga Kemenkumham bahkan sudah menyetujui rencana besar ini. Di bawah pimpinan Erick Thohir, skuad Garuda mengincar sejumlah pemain keturunan. Ketua PSSI ini menilai skuad asuhan Shin Tae-yong butuh tambahan amunisi berkualitas. Erick Thohir ingin Timnas Indonesia punya skuad utama dan cadangan yang sama kuat. PSSI sendiri sudah menaturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama di lini belakang. Sementara di lini tengah ada Ivar Jenner yang berhasil ditarik membela skuad Garuda. PSSI juga sukses menaturalisasi Rafael Struijk untuk melengkapi lini serang. Erick Thohir kini mengincar penguatan di posisi kiper dan penyerang. Cyrus Margono dan Daniel Klein Santer dikabarkan akan segera dinaturalisasi. Sementara Ilyas Alhaf, Ragnar Oratmangun, serta Milan Manhoef akan memperkuat lini serang. Namun PSSI masih menunggu persetujuan dari Shin Tae-yong. Justin Hubner. Ambisi PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan mendapat banyak hambatan. Beberapa pemain incaran justru menolak berseragam merah putih. Salah satunya adalah Justin Hubner yang menolak tawaran naturalisasi dari PSSI. Pemain Wolverhampton U21 ini sempat tertarik untuk membela skuad Garuda. Namun Hubner membatalkan niatnya karena Timnas Indonesia batal tampil di Piala Dunia U20. Saat itu FIFA mencabut status tuan rumah yang dimiliki Indonesia. PSSI kini mencoba kembali merayu Hubner untuk tetap membela skuad Garuda. Pemain kelahiran Den Bosch ini dianggap bakal menjadi bek masa depan Timnas Indonesia. Namun Hubner justru meminta uang sebesar 1 juta euro atau senilai 16 miliar rupiah. Akibatnya PSSI langsung membatalkan upaya naturalisasi sang pemain. Setelah menolak Timnas Indonesia, Hubner justru nggak dipanggil Timnas Belanda U21. Namanya absen dari daftar skuad De Oranje Junior di kualifikasi Piala Eropa U21. Kini, dirinya seakan menjilat ludah sendiri dengan menggunakan jersey Timnas Indonesia. Menurut kabar terbaru, Hubner bersedia untuk kembali bergabung ke dalam skuad asuhan Shin Tae-yong. Emil Audero. Kemudian ada Emil Audero yang menolak Timnas Indonesia demi menjadi warga negara Italia. Padahal PSSI sempat menawarkan sang pemain untuk berseragam merah putih. Shin Tae-yong juga antusias memiliki kiper sekelas Audero di bawah mistar skuad Garuda. Namun sang pemain enggan melepas kesempatan membela Timnas Italia. Sang ayah Edi Mulyadi bahkan meremehkan upaya PSSI menaturalisasi sang anak. Dirinya menganggap skuad Garuda terlalu bermimpi mendapatkan pemain Inter Milan ini. Edi Mulyadi menilai level Timnas Indonesia berada jauh di bawah Gli Azzurri. Bahkan dirinya meremehkan skuad Garuda yang belum pernah mentas di Piala Dunia. Sang ayah menyebut Audero sangat ingin membela Timnas Italia di Piala Dunia. Namun mimpi sang pemain bersama Gli Azzurri akan sulit terwujud. Timnas Italia punya Gianluigi Donnarumma yang akan selalu menjadi pilihan utama. Sementara ada Alex Meret dan Guglielmo Vicario yang menjadi pelapis. Audero hanya mencicipi penampilan bersama Timnas Italia kelompok umur. Nasibnya semakin buruk karena hanya menjadi cadangan mati di Inter Milan. Kiper kelahiran Mataram ini hanya menjadi opsi kedua setelah Jan Sommer. Audero tercatat belum pernah tampil sama sekali bersama Nerazzurri di musim ini. Tijjani Reinders.
Selanjutnya ada Taijani Reinders yang sempat menjadi buah bibir publik tanah air. Saat itu Shin Tae-yong membutuhkan jasanya untuk berperan mengatur lini tengah Garuda. Pemain AC Milan itu diketahui punya darah keturunan Indonesia dari sang ibunda yang berasal dari Maluku. Sayangnya Reinders menolak pemanggilan untuk membela timnas Indonesia. Dia mengatakan kalau karirnya di Eropa masih cukup panjang karena usianya yang cukup muda. Di usia 23 tahun, Reinders berhasil tampil reguler bersama AZ Alkmaar. Berkat performa apiknya itu, AC Milan kepincut untuk mendapatkan tanda tangannya. Selain itu, Reinders menyebut kalau dirinya nggak mendapat restu dari sang ayah. Sebagai informasi, ayah Reinders sendiri merupakan mantan striker jempolan yang malang melintang di Liga Belanda. Bakatnya tersebut bisa ditularkan lewat performa apik sang anak. Kini Reinders mampu menembus timnas Belanda senior dan sudah catatkan 4 caps. Pascal Struijk. Nama berikutnya datang dari tanah Inggris yaitu Pascal Struijk. Pemain Leeds United ini punya darah keturunan Indonesia yang berasal dari kakek dan neneknya saat masa penjajahan dahulu. Saat itu PSSI sempat menawarkan Struijk untuk dinaturalisasi pada tahun 2020. Akan tetapi dirinya menolak mentah-mentah tawaran yang diajukan oleh PSSI. Struijk mengatakan kalau dirinya lebih memilih untuk bergabung ke timnas Belanda. Penolakan ini mendapat sindiran keras dari media Vietnam yakni Soha. Media tersebut mengejek Indonesia yang ditolak mentah-mentah oleh pemain keturunan sendiri. Namun sayangnya Struijk gagal menampilkan karir cemerlang bersama timnas Belanda. Transfermarkt mencatatkan dirinya hanya membela skuad Oranye U17 pada tahun 2016 lalu. Struijk bahkan belum pernah mendapat pemanggilan bersama timnas Belanda senior. Namanya sempat masuk ke dalam skuad bersama Louis van Gaal di Piala Dunia 2022 lalu. Namun sayang, Struijk harus tersisih dan gagal masuk ke skuad timnas Belanda. Kini Struijk seakan menyesali keputusannya yang telah menolak timnas Indonesia. Sebab saat ini Garuda sendiri sudah memiliki bek tengah yang tangguh yakni Elkan Bagot. Kevin Dix. Selanjutnya ada Kevin Dix yang sempat diminati Shin Tae-yong untuk mengisi pertahanan. Hassani Abdul Ghani selaku petinggi PSSI juga sempat membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan kalau sang pemain sangat ingin berseragam merah putih. Hanya saja Kevin Dix gagal berseragam timnas Indonesia karena terbentur restu kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ragu karena Dix gak bisa memegang paspor ganda. Seperti diketahui, Indonesia sendiri hanya menganut satu paspor kewarganegaraan. Kini Kevin Dix dirumorkan akan kembali dinaturalisasi berkat performa apiknya bersama FC Copenhagen. Bahkan dirinya tampil gemilang pada saat menghadapi Manchester United. Bergabungnya Dix ke timnas Indonesia ditandai oleh kode yang dikirim oleh para petinggi PSSI. Arya Sinulinga menyebut Dix sebagai calon pemain yang akan dinaturalisasi. Raja Nainggolan. Terakhir ada Raja Nainggolan yang baru saja melontarkan statement mengejutkan. Dia menyesal telah menolak tawaran untuk bergabung ke timnas Indonesia. Nainggolan mengatakan kalau Federasi Sepak Bola Indonesia saat itu masih dianggap sangat kacau balau. Mantan pemain Inter Milan ini pun terkejut dengan progres dari PSSI. Nainggolan menyebut sepak bola Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang positif. Itulah ulasan pemain yang pernah menolak untuk bergabung ke timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan mereka sudah dianggap tepat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.